Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jamaah salat maghrib dan sebentar lagi salat, kita menunggu salat isya yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan setiap langkah kita dengan tujuan untuk menuntut ilmu adalah akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya kami sendiri memberi pelajaran di sini adalah ada hubungan dengan makna ibadah, yaitu sesuai dengan hadis Nabi, ta'allamul ilma fa inna talabahu ibadah. Belajarlah ilmu karena mencari ilmu itu ibadah. Demikian pula wa badluhu li ahlihi qurbah. Memberi ilmu, menyampaikan ilmu kepada yang berhak, kepada keluarga, kepada famili, masyarakat adalah qurbatun. Itu namanya pendekatan, qurbah, mendekatkan diri kepada Allah yang pertama, dan juga mendekatkan diri dengan orang yang kita sampaikan. Karenanya dalam hubungan dengan ilmu dalam semua segi dianggap adalah ibadah yang paling berharga. Wa muzarakatuhu wa muzakaratuhu tasbihun. Jadi kalau kita berdiskusi, ini setiap kegiatan diskusi itu dianggap sedang membaca tasbih. Dan selanjutnya wal bahsu anhu jihadun, mengkaji mendalam, memecahkan masalah yang kita butuhkan, yang sehingga jelas diamalkan oleh masyarakat, oleh kita sendiri, itu adalah sebuah perjuangan. Karenanya jamaah yang berbahagia, hubungan dengan ilmu itu adalah pangkal dari segala-galanya. Dalam hadis yang lain dan pernah disampaikan, inna ilma yunazilu manzilatal akhyar. Orang yang mencari ilmu yunazila, mana ayunazila, ditempatkan, akan ditempatkan pada tempat yang ia pilih. Jadi kalau seorang ingin belajar dengan baik, benar-benar fokus kepada ilmu yang dipelajari, itu bermakna dia mengharapkan tempat kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian, kalau mencari kehormatan, mencari kedudukan, dan mencari kemuliaan dan sebagainya, haruslah melalui ilmu. Dan dengan ilmu itu kita bisa memilih apa yang kita suka. Wa ja'alahu qadatun, dan juga kita akan menjadi panutan. Jamaah yang berbahagia, perkembangan pendidikan yang sudah berkembang di dunia telah memberi contoh bahwa di antara contoh itu adalah menjadi panutan. Sehingga banyak orang yang pergi ke Arab, pergi ke Mesir, pergi ke Yaman, pergi ke mana-mana adalah faktor tarikan daripada ilmu. Dan setelah ia belajar pulang ke kampung, mendapat kebudayaan lagi, menjadi panutan, didengar pengajiannya dan sebagainya. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, langkah apa yang telah kami sampaikan
bahwa langkah menuju kemajuan kita ke depan harus benar-benar dimulai dengan ilmu. Kemarin saya mendapat teguran memang benar, yaitu karena salah membaca. Itulah ciri-ciri orang tua, ya, yaitu tentang lafaz fiqhun nasri wa tamkin. Sebenarnya wa tamkin bukan wal imkan, karena saya tidak melihat kitabnya lagi, sehingga seolah-olah imkan, tapi sebenarnya tamkin. Artinya hukum yang berhubungan dengan kemajuan, hubungan dengan kemenangan, wa tamkin kejayaan. Jadi pelajaran kita bisa saja ini satu lagi dianggap sudah selesai berkenaan dengan ini, karena banyak hukum-hukum Islam yang belum kita pelajari, kecuali yang sudah populer di tengah-tengah masyarakat. Lebih-lebih di pengajian-pengajian, terutama di daerah-daerah itu sudah ada kitab-kitab tertentu, dan kitab itulah yang memang turun-temurun. Seperti anak kami itu belajar keempat-empatnya di pesantren, maka keempat-empatnya kitab yang sama. Jadi artinya ini adalah sesuatu kondisi, karena ilmu pada kita belum berkembang. Andai kata ilmu ini sudah mulai berkembang, maka akan berkembang pula masyarakat dalam berbagai bidang yang disukai. Jadi saya rasa saatnya pada saat ini adalah kita menggalakkan ilmu pengetahuan secara lebih luas. Lebih luas dalam arti tidak hanya pada bidang fiqh, karena kita sering di Aceh ini terikat dengan fiqh saja. Bahkan kalau kami di Dayah itu belajar fiqh, pagi fiqh, siang fiqh, malam fiqh. Fiqh itu sampai 3 kali dalam satu hari, ada juga yang 2 kali, bahkan ada pula yang 4 kali. Jadi ini pertanda bahwa membahas masalah syariah, membahas masalah fiqh, barangkali bisa dikatakan orang Dayah lebih paham. Hanya saja sedikit lagi ke depan bahwa perlulah belajar berbagai kitab, tidak hanya fokus pada kitab-kitab tertentu, pada kitab-kitab warisan lama. Dan apa salahnya warisan lama? Artinya wawasan kita tidak bertambah, sementara dunia ini semakin lama semakin bertambah, lebih-lebih di dalam hukum. Apalagi yang kita pelajari pada suasana hari ini adalah fiqhun nasri wa tamkin, yaitu fikah yang menerangkan kemajuan dan kejayaan. Artinya apa? Di dalam fikah ini mengangkat hal-hal seseorang itu bisa jaya dan bisa menang. Jadi dengan demikian, tanpa kita mempelajari ilmu-ilmu yang mendukung untuk itu, berarti kita tidak ada apa-apanya. Maka jelaslah jamaah yang berbahagia, zaman dahulu kita dikenal Aceh ini karena faktor ilmu, dan sehingga kita sendiri merasakan bahwa tidak ada ilmu masa lalu lebih maju di Aceh. Memang faktanya demikian. Orang luar belajar ke sini. Bahkan dalam bidang ilmu lain pun seperti orang Padang dan sebagainya datang ke Aceh, walaupun sekarang kita sudah harus ke sana. Bahkan kita waktu memulai membangun pesantren harus kita cari orang-orang yang mahir tentang apa yang kita maksud, yaitu penerapan bahasa.
Di bahasa Arab, bahasa Inggris tentu harus diambil dari gontor. Kita datangkan orang dari sana sampai 10 orang. Demikian pula yang perempuan di tempat di pesantren lain dan sebagainya. Intinya kalau kita sudah ada minat untuk maju, maka marilah kita galakkan dalam belajar. Dan orang yang mengajar, wa ta'limuhu liman lam ya'lamhu sadaqatun. Dan orang yang mengajar ilmu yang tidak diketahui oleh masyarakat, maka itu dianggap sedekah. Maka karenanya janganlah dianggap tungku-tungku para ulama harus diutamakan memberi sedekah, karena beliau tidak sempat mencari harta, tetapi tetap tekun tabah mengajar. Maka semua pesantren-pesantren tunggu fokus kepada mengajar dari pagi, sore dan malam. Dan semuanya adalah sedekah, sebagaimana orang yang memiliki harta juga memberi sedekah. Jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan pada malam hari ini sedikit kita lanjutkan apa yang telah kita sampaikan untuk kita tutup bidang ini, yaitu berkenaan dengan langkah-langkah menuju kemajuan, menuju kemenangan. Maka yang pertama sudah diingatkan, apa yang kita tidak boleh rugi. Ini di dalam ayat sudah diterangkan, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Demi masa kapan saja manusia itu selalu dalam rugi, kecuali kalau orang itu ingin beriman dengan baik, beramal saleh, wa tawasau bil haqq, dan berpegang dengan kebenaran, wa tawasau bis sabri, dan juga sabar. Jadi tawasau bil haqq ini sudah kita terangkan kemarin, tentang ilmu yang lebih sempurna kapan? Kalau kita selalu menjaga nilai-nilai ilmu itu secara benar. Kalau ilmu yang sudah kita ajarkan ini, kita pelajari ini dengan benar, maka itulah tunggu hasilnya. Karena apa? Karena ilmulah yang mengangkat sesuatu yang kita inginkan. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan ini juga kami ingin mempelajari sedikit penunjang, ilmu penunjang namanya. Lebih-lebih pada masa sekarang. Masa sekarang di mana-mana hampir tidak ada ruang, tidak ada tempat yang tidak ada perselisihan. Atau dengan istilah lain, zaman sekarang itu zaman galau. Ya, zaman galau, tidak tentu arah apa yang dipentingkan oleh umat Islam, bahkan termasuk masyarakat kita sendiri. Nah, jadi karenanya jamaah yang berbahagia ini ada satu ilmu untuk memilih dan memilah sesuatu yang sesuatu itu penting, atau yang penting itu benar-benar adalah sudah jelas benar, pasti benar. Jadi di samping mementingkan yang benar, dan yang benar itu harus dipahami, harus didalami, yang sehingga kita akan menemukan hasil yang maksimal. Jamaah yang berbahagia, di dalam ilmu mantek disebut dilalah. Dilalah artinya indikasi. Indikasi. Kalau istilah bahasanya adalah dilalah itu fahmu amrin min amrin, memahami sesuatu dari kondisi sesuatu, dari kata sesuatu.
Jadi kita memahami suatu masalah dari apa? Dari kata-katanya, dari kondisinya dan sebagainya. Jadi lahirlah satu kesimpulan apa yang dipahami itu. Nah, misalnya kalau sekarang kita ingin memahami kondisi bangsa kita, apalagi dengan serius membaca YouTube, hampir tidak ada dakwah-dakwi, hampir tidak ada yang tidak menghujat, hampir tidak ada yang melecehkan yang lain. Semuanya adalah akibat tidak didukung oleh suatu ilmu untuk mampu memilih dan memilah. Nah, inilah nama kitabnya Idahul Mubaham. Itu singkat di pesantren. Kitab ini adalah pertengahan, ada yang kecil lagi, ada yang besar lagi. Ini di sini disebutkan fal mantiku lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani. Ilmu mantek adalah ilmu untuk meluruskan hati, meluruskan pikiran, membenarkan, mengatur pikiran. Sama dengan nahu, mengatur lidah dalam berkata. Nah, kitab ini seperti ini kan, tidak ada barisnya, tidak macam-macam. Tapi orang yang belajar ada nahu tahu, walaupun tidak ditulis baris, maka ada barisnya. Yang dibaca sedikit, kan ada yang kadang-kadang salah dan sebagainya. Maka ilmu mantek ini meluruskan pikiran, mengatur pikiran, fayasimul afkara anil khata wa an daqiqil fahmi yakshiful ghita. Artinya akan menjaga pikiran, memelihara pikiran dari yang salah dan yang sesat. Wa an daqiqil fahmi, melalui pemahaman yang dalam. Yaksiful ghita, ia akan membuka sesuatu yang keliru. Dakik itu kalau istilah bahasa asalnya, dakik itu seperti tepung halus. Jadi pemahaman yang paling halus, yang paling dalam. Jadi artinya seorang yang belajar ilmu ini akan mempertajam wawasan, akan memantapkan kandungannya, apa yang ingin dipelajari dan sebagainya. Meskipun ada orang yang menyatakan ulama itu tidak boleh dipelajari ilmu ini, karena ilmu ini adalah bercampur dengan falsafah orang barat. Memang kita sudah diterangkan di dalam pengajian kita yang lalu bahwa yang perlu dipelajari di sini adalah sesuatu yang berdasarkan sunnah. Artinya ilmu mantek yang kita pelajari bersumber kepada sunnah. Kalau bersumber kepada sunnah boleh, wahwa jamhur sahih. Fa in kana mustaqilun zakil karihati kawil fitnati mumarisan lil kitabi wa sunnah. Jadi boleh saja sahih. Pendapat yang benar adalah apabila orang itu belajar ilmu ini dengan mendalami, pedomannya adalah kepada Quran dan hadis. Caranya bagaimana? Nah, ini karena sudah lama tentu sudah lupa, ya. Sudah 20 tahun belajar ilmu ini. Dulu di Dayah dan sedikit juga di perguruan tinggi. Nah, di sini disebutkan jamaah yang berbahagia bahwa ilmu ini ada dua. Li'annahu wan nadri mahtaju ila ta'ammuli wa aksuhu wa huwa daruril jali. Artinya ilmu itu ada dua, ana nadari yaitu yang memerlukan dita'amuli, yang dita'amukan pikiran.
Tidak sekedar dengar sudah selesai, tapi harus dipahami, didalami. Itu namanya nadari. Maka ilmu nadari ini dipelajari oleh orang yang memahaminya, yang ada ilmu-ilmunya. Wa aksuhu, dan sebaliknya yang bukan nadari namanya daruri, ilmu yang mudah dimengerti. Ini kadang bahasa kita ini ada yang mudah dimengerti dan ada yang susah. Jadi dalam inilah perlu suatu timbangan. Ini namanya ilmu mantek ini, ilmu timbangan, menimbang. Bagaimana? Dengan demikian ada sebuah rumus yang kita pegang, orang yang belajar ilmu mantek itu, setiap berita tidak semuanya disalahkan, tidak pula dibenarkan. Mahtamala sidqa li zatihi jara. Jadi mungkin benar dan mungkin salah. Jadi orang yang belajar, yang ada ilmu itu mungkin benar dan mungkin salah. Jadi kapan mungkin tidak salah lagi, inilah dibawa pada timbangannya, pada neraca, pada yang mengukur benar dan salah itu. Di samping pedoman dasarnya adalah Quran dan hadis, tetapi cara menganalisa dalam sesuatu, bukan saja dalam bidang agama, tapi juga dalam bidang umum. Maka orang seperti yang kita berkembang sekarang ini, Rocky Gerung, itu dia itu lebih cenderung mempelajari ilmu ini walaupun tidak berdasarkan ilmu agama. Jadi intinya jamaah yang berbahagia, pertama-tama kita tasawur dulu. Tasawur artinya menggambarkan sesuatu. Misalnya sekarang kondisi Indonesia misalnya, atau anggaplah di Aceh boleh juga. Bagaimana kondisi di daerah kita ini? Maka kita sawur, kita gambarkan dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, dalam bidang pemerintahan, dalam bidang pemerintahan. Kemudian kita idrak, kita dalami apakah yang ini kenapa seperti ini. Kita tidak cukup hanya mendengar sesuatu kemudian kita amalkan, itulah yang salah. Seperti sekarang banyak orang yang menyampaikan sesuatu yang salah sehingga yang salah jadi benar. Ini yang menjadi maju yang berkembang sekarang ini. Jadi dengan demikian perlulah ta'rif. Kalau bahasa kita definisi, ya, perlu definisi. Contoh saja yang paling populer, ya. Paling populer, dan saya tidak membahas secara mendetail tapi sebagai contoh saja, yaitu di Aceh kita masih belum selesai pemahaman kita tentang khilafiyah, ikhtilaf itu belum selesai. Artinya masing-masing orang akan berpendapat apa yang pernah didengar dan jarang sekali menerima pendapat yang lain yang baru didengar dan sebagainya. Itu satu. Itu namanya adalah terikat dengan apa yang didengar. Jadi kalau kita sudah tahu, misalnya sekarang mengenai sunnah dan bid'ah yang berkembang, itu pasti selesai, cepat sekali selesai kalau kita menggunakan ilmu. Bagaimana menjaga ilmu? Apa arti sunnah? Apa arti bid'ah? Kalau demikian, kita letakkan suatu, oh berarti bukan kita yang salah, tapi penafsirannya yang salah. Jadi dengan demikian jangan kita anggap bahwa sunnah itu tidak bagus, bid'ah itu salah dan sebagainya. Semata-mata salah yang salah saja. Karena bisa saja ketika kita pelajari, apalagi memahami definisinya, maka dengan memahami definisi, maka jelaslah kepada kita bahwa
bid'ah, ya ini ihdasu ma yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengadakan sesuatu yang tidak ada pada masa Nabi. Jadi malam ini dipertegah, bukan kita memihak, dan dipertegah, dicoba. Jadi kita mengadakan sesuatu yang tidak ada pada masa Nabi. Ini khusus masalah ibadah. Nah, ini yang pertama. Jadi tidak boleh dibawa-bawa tempat lain. Bagaimana cara salat? Bagaimana diajarkan Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Bagaimana tentang ini? Langsung baca kitab. Maka kemarin sudah disampaikan, penyelesaiannya adalah kitab. Apalagi kita ini sudah sangat banyak membaca mazhab Syafi'i. Dengan demikian kita melihat saja mazhab kita bagaimana, sudah selesai. Tapi kalau memang tidak ada dalam mazhab kita, nah, jadi bukan disalahkan kitab, kita sendiri yang salah. Kita sendiri yang salah. Jadi maka karenanya orang yang berilmu itu sudah mampu memilih dan memilah. Oh, ini yang benar, ini yang kurang benar, dan sebagainya. Bahkan demikian pula makna daripada bid'ah itu yang tidak ada contoh, ma'umila ala ghairi misalil sabit, yaitu mengamalkan sesuatu yang tidak ada contoh pada masa lalu. Itu masa contoh apa? Contoh hubungan dengan ibadat. Tapi dengan dunia, anta a'lamu bi umuri dunyakum, kita lebih mahir tentang dunia kita. Nah, bahkan Nabi sendiri pernah berpendapat melarang mengawinkan kurma dulu. Maka akhirnya apa? Hasil kurma terbatas. Maka ditanya, kenapa anda ada hasil? Karena Rasulullah telah melarang. Nah, gitu. Oh, itu urusan dunia, katanya. Nah, jadi silakan saja. Maka akhirnya terbanglah. Intinya jamaah yang berbahagia, kalau demikian apa makna kita harus belajar sunnah, belajar bid'ah? Supaya kita harus meletakkan suatu pada tempatnya dan tidak bertentangan. Apa arti tidak bertentangan? Ada tempatnya masing-masing. Nah, kenapa disebut bid'ah? Karena urusan ibadah kita tambah-tambah. Nah, kita memberi pendapat yang pendapat itu sudah jelas dalam Al-Quran dan hadis. Kullu amrin laisa minna wa huwa raddun, kata Nabi, sesuatu urusan yang tidak dalam ketentuan kami maka itu tertolak. Tertolak. Nah, jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, maka kita tidak boleh buruk sangka kepada kawan-kawan kita yang berbeda pendapat. Kenapa? Pertama, belum, saya sudah melihat rekan-rekan kami dari pesantren dulu waktu berkumpul semua sudah sependapat. Oh, menang. Ya, jadi faedah oh menang, dah selesai. Nah, tidak pernah ribut lagi dan sebagainya. Dan hanya saja kita ada suatu kebiasaan inilah yang menjadi gangguan kepada amalan kita. Apa gangguannya? Gangguannya adalah ketika sudah lama kita mengerjakan sesuatu, maka yang lama itulah yang paling benar. Ini sudah salah bahasa. Bukan yang lama yang paling benar. Yang benar sesuai dengan ilmu. Apabila ilmu sudah benar, sudah selesai. Maka karenanya para mujtahid itu walaupun berbeda-beda sampai beberapa yang kita kenal hanya 4, tapi bisa saja lebih 20 mazhabnya. Tapi yang populer 4 karena orang itu dikembangkan oleh murid-muridnya. Maka tidak pernah ada berselisih.
Bahkan ada saya membaca di dalam kitab tertentu yang diterangkan bahwa pengikut mazhab Malik memukul Imam Syafi'i, karena beliau menyampaikan suatu bertentangan dengan mazhab Malik. Ini kenapa? Karena tidak ada ilmu. Jadi dengan demikian, jamaah yang berbahagia, inilah makna dari tujuan daripada mempelajari ilmu, yaitu dalam hal ini adalah ilmu mantik. Kemudian yang kedua, dilalah. Jadi setelah kita memahami definisi, kembali kepada definisi. Kalau hadis sudah menerangkan seperti ini, sudah jelas. Dan ulama pun tidak melawan hadis, hanya saja tidak membaca lagi. Itu aja. Pasti saya yakin semuanya, dan kami sering berdiskusi dengan para ulama, dan akhirnya seperti itu. Jadi dalam kaitan dengan apa yang telah kami sampaikan ini, itulah sebagai satu ukuran. Permasalahan kita tidak mudah maju karena kita selalu terikat dengan sesuatu itu belum kita dalami dengan baik. Apabila kita dalami, maka akan ketemu, oh ini yang baik, ini yang tidak baik. Dan sekarang yang lebih penting, jangan menyalahkan dulu. Dan orang-orang baru sekarang ini menyalahkan kami yang belajar di dayah-dayah. Orang dayah ini hanya macam-macam, itu tidak benar. Perlihatkanlah sesuatu yang baru. Pasti orang itu orang alim, mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan kami sering dalam diskusi dengan majelis ulama, bahkan kemarin sampai 150 ulama yang hadir di Aceh, dari luar Aceh dan sebagainya. Dan ternyata waktu diskusi menemukan titik temu, tidak ada ribut lagi. Walaupun ada yang belum mantap, itu wajar-wajar saja. Jadi karena ini sudah habis waktunya, besok kita memulai ilmu ini, yaitu dengan dilalah. Dilalahnya indikasi. Jadi kalau kita memahami sesuatu, bacalah. Kalau tidak tahu aslinya, bacalah indikasinya. Jadi lebih-lebih sekarang, zaman sekarang di Indonesia ini, kenapa seperti ini? Ini pasti ada indikasinya, ada arah tertentu yang kita tidak tahu. Tetapi dengan kita membaca indikasi-indikasi secara baik, jelaslah rupanya negeri kita ini sedang bermasalah. Misalnya, kapan kita bermasalah? Ketika kita membaca indikasi-indikasi yang tidak baik, ada arah yang tidak baik, maka akibatnya seperti ini. Dan mudah-mudahan banyak orang juga yang ingin meluruskan sesuatu yang tidak baik itu. Demikian, terima kasih. Besok kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.